Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Cici Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana SOP oral hygiene. Sebelumnya, apa sih oral hygiene itu? Oral hygiene adalah membersihkan rongga mulut mulai dari gusi, gigi, mulut maupun lidah. Apa sih tujuannya? Untuk menjaga kebersihan mulut, lidah, gigi, dan lainnya, dan mencegah infeksi dan memberikan kenyamanan kepada klien. Indikasinya kepada pasien apa saja? Antara lain kepada pasien yang terpasang oksigen, terpasang NGT, dan pasien sesudah operasi, dan pasien yang lumpuh. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi oral hygiene atau kebersihan mulut? Antara lain status ekonomi, praktik sosial, pengetahuan kesehatan, dan cacat mental atau bawaan. Apa saja bahaya dari kurangnya kebersihan mulut? Antara lain bisa menyebabkan infeksi pada mulut, mengancam kesehatan mulut, misalnya sariawan, gigi bengkak, ataupun nafas berbau. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana SOP menjaga kebersihan mulut atau oral hygiene. Yang pertama, siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada handuk, ada gelas untuk kumur yang berisi air masak, gliserin, ada tong spatel, ada kasa, ada pinset, ada sikat gigi, pasta gigi, dan kapas lidi. Oral hygiene itu ada dua. Yang pertama, oral hygiene untuk pasien yang sadar dan oral hygiene untuk pasien yang sadar. Yang pertama, oral hygiene untuk pasien yang sadar. Yang pertama, jelaskan prosedur kepada klien. Misalnya, permisi Pak Bu, di sini saya akan melakukan tindakan oral hygiene untuk menjaga kebersihan mulut Bapak atau Ibu. Apakah Ibu berkenan? Seperti itu ya. Yang kedua, cuci tangan. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari bila selalu keringkan. Selanjutnya pakai handscone. Dan yang ketiga, atur posisi klien, yaitu dengan posisi miring ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, pasang atau tempatkan handuk di bawah kepala klien atau pasien. Selanjutnya, ambil pinset yang telah ditutupi oleh kasa yang sudah diberi air. Selanjutnya, buka mulut dengan spatel. Kemudian bersihkan mulut dari bagian langit-langit mulut dari dalam keluar. Selanjutnya, gusi bagian dalam yang atas. Selanjutnya, gigi bagian dalam yang atas. Selanjutnya, gusi bagian dalam yang bawah. Setelah itu, gigi bagian dalam yang bawah. Kemudian kita kembali lagi ke gusi bagian atas yang bagian luar. Selanjutnya, gigi bagian atas yang luar. Selanjutnya, kita kembali lagi ke bagian yang bawah, yaitu gusi bagian luar yang bawah. Kemudian gigi bagian luar yang bawah. Kemudian dibersihkan bagian dinding mulut. Yang terakhir, bersihkan lidah, baik itu atas lidah maupun bawah lidah. Buang kasa yang kotor itu ke dalam bengkok dan ganti kasa apabila kasa itu sudah kotor. Ulangi prosedur tersebut hingga bagian mulut pasien itu bersih. Kemudian keringkan mulut menggunakan tisu, oleskan gliserin pada bibir agar tidak kering. Selanjutnya, rapikan alat yang kita pakai tadi, atur posisi klien atau kembalikan pasien kepada posisi nyaman.
Yang terakhir cuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari, bilas lalu keringkan. Kemudian dokumentasi dan evaluasi kepada pasien. Itu prosedur untuk oral hygiene pada klien yang tidak sadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja kepada klien yang sadar. Yang pertama sama, jelaskan prosedur kepada klien tentang prosedur tersebut dilakukan dan untuk apa prosedur itu dilakukan. Yang kedua, atur posisi klien dengan duduk. Pasien didudukkan. Kemudian kita cuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari bilas lalu keringkan. Kemudian ambil pinset yang sudah dilapisi dengan kasa. Kemudian bersihkan dari rongga mulut, kemudian gusi, gigi, dan bagian luar mulut ataupun lidah. Yang keenam, oleskan gliserin kepada bibir. Kemudian untuk gigi, cara membersihkannya atau menyikatnya secara naik turun ya, bukan keluar masuk. Kemudian kita cuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku jari bilas lalu keringkan. Cuci tangan dilakukan setelah melakukan tindakan oral hygiene. Kemudian dokumentasi dan evaluasi kepada pasien. Ya, itu tadi penjelasan tentang SOP oral hygiene atau kebersihan mulut yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.